Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pelajaran tarikh kali ini. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Baik, berarti hari ini hadir semua ya. Oke, berarti kita masuk ke pembelajaran nih. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang apa? Tentang tentara bergajah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yuk kita lihat dan dengarkan kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Penyerangan pasukan bergajah. Nah, jadi kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah ini telah disebutkan di Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Nah, kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Juga di kisah ini Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibatnya seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Yuk sekarang kita lihat dan dengarkan terlebih dahulu. Pada suatu hari, Raja Abraha yang kejam dan ribuan pasukannya yang menunggangi gajah bergerak menuju Yaman untuk menyerang dan merebut daerah itu. Sesampainya di Yaman, Raja Abraha seketika sangat marah karena mendapati daerah itu tandus dan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Para prajurit pun menunduk dan terdiam takut melihat wajah Raja Abraha yang marah. Raja Abraha kecewa karena keadaan daerah itu tidak sesuai dengan informasi yang telah ia dapat bahwa negeri Yaman sangat subur, hasil buminya melimpah dan banyak penduduk yang memiliki harta benda. Dahulu, Yaman memang merupakan sebuah pusat perdagangan yang terkenal. Namun sejak adanya kota Mekah, para pedagang pun mulai berpindah. Kini Mekah menjadi pusat perdagangan yang baru. Para pedagang pindah ke Mekah karena di Mekah terdapat bangunan Ka'bah yang merupakan tempat beribadah. Raja Abraha kemudian memerintahkan para prajurit dan rakyatnya membangun sebuah tempat ibadah untuk menyaingi Ka'bah. Ia menginginkan tempat ibadahnya lebih megah dan mewah, sehingga Yaman kembali menjadi pusat perdagangan dan Mekah menjadi sepi. Tidak lama kemudian, Yaman mulai dibangun. Semua gajah ikut dikerahkan untuk membantu bala tentara membuat rumah ibadah. Rumah ibadah yang terbuat dari emas dan perak itu pun selesai dibangun. Namun tidak ada seorang pun yang datang beribadah di sana. Raja Abraha pun semakin marah. Raja Abraha berencana menyerang kota Mekah dan memerintahkan pasukan yang menunggangi gajah menuju ke sana. Ketika melewati sebuah peternakan milik Abdul Muthalib, mereka ikut menangkap semua hewan ternaknya. Raja Abraha juga memberitahu Abdul Muthalib bahwa ia hendak meruntuhkan Ka'bah dan memusnahkan kota Mekah. Ketika bangunan Ka'bah sudah terlihat di depan mata, tiba-tiba saja mereka terhenti. Gajah-gajah itu tidak mampu melangkah. Kaki-kakinya seperti melekat ke bumi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya, namun gagal. Gajah-gajah itu ketakutan setelah memandang Ka'bah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Burung ababil yang berwarna hitam berdatangan dari langit dengan membawa batu kerikil panas dari neraka. Batu itu pun kemudian dilemparkan mengenai Raja Abraha dan para pasukan gajahnya,
sehingga mereka seketika binasa. Tidak ada seorang pun yang selamat. Kemudian muncullah sebuah cahaya yang menerangi seluruh penjuru negeri. Cahaya itu datang dari bayi yang digendong oleh Abdul Muthalib yang bernama Muhammad bin Abdullah. Demikian berakhirlah riwayat Raja Abraha dan seluruh pasukan gajahnya. Mereka semua hancur seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, sesuai dengan apa yang ada di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Maha suci Allah atas segala hendak dan kuasanya. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Demikianlah kisah penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ke Mekah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya adalah kita jangan mudah merasa iri dan dengki dengan kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain, karena bisa mengundang hal buruk terjadi. Orang yang sombong dan orang yang suka mengambil hak orang lain akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksa yang sangat pedih. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan pekerjaan rumah, kalian bisa baca dan tulis di buku kalian ya. Dan dikumpulkan minggu depan dan akan Ibu nilai. Jangan lupa untuk dikerjakan, oke? Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.